Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Unggul, ketemu lagi kita di Esa Unggul Talks. Nah, kita udah ketemu dengan Pak Mujazi dari pendidikan, kita sudah ketemu dengan Pak Triyono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan semuanya kita temukan bahwa diskusi-diskusi itu sangat menarik karena menjadikan kita semakin paham bagaimana Esa Unggul itu mempersiapkan lulusan-lulusannya siap kerja, tidak hanya siap kerja, tapi juga memberikan solusi dan dampak terhadap masyarakat dan Indonesia secara global. Tidak hanya untuk lokal, tapi juga mereka semakin kompetitif di level global. Nah, sekarang ada tamu nih. Tadi kan laki-laki semua, sekarang perempuan. Ibu. Nah, Ibu Prita, Ibu Dr. Prita dari dari Prodi Ilmu Gizi ya Bu ya. Nah, saya taunya Ilmu Gizi dan Kesehatan Masyarakat, tapi ternyata sekarang katanya program studi Ilmu Gizi. Ilmu Gizi saja. Nah, kita mulai, kita santai aja. Nah, Bu Prita, ceritakan sedikit dong. Gimana Ibu Prita mulai karir sehingga akhirnya hari ini kita bisa ngobrol. Maksudnya sampai hari ini tuh Ibu Prita ada di Esa Unggul dan menjalankan program studi ilmu gizi. Mantap aja pertanyaannya ya. Kalau cerita kita bisa berbab. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nanti aja kalau ajan kita berhenti sebentar, kita teruskan lagi. Ya, kalau mau diceritain lucu Pak soalnya Pak. Oke, gimana Bu? Kayaknya sebagian orang juga kayak gitu soalnya ya. Siapa sih Pak yang nggak doyan makan Pak? Wah, Ya. nggak ada. Di sini semua nggak ada Bu yang nggak doyan makan. Kan, Pak? Heeh. Nah, kalau ditanya kenapa sih bisa di gizi, yang pertama tuh saya doyan makan. Oh, mantap. Jadi saya dulu kalau ditanya sama orang tua mau kemana, pokoknya yang ada hubungannya sama makanan. Oh, Gitu. Jadi saya nanya ke mahasiswa juga gitu kalau di kelas. oh gitu. Bisa masuk ke sini gitu, karena kalau misalnya pre-edu tuh Heeh. mereka biasanya juga ngomong gitu, karena saya doyan makan Bu, karena saya suka masak Bu. Basicnya itu dulu sih sebenarnya. Iya, Gitu. iya, Walaupun iya. ternyata pas masuk boro-boro ngitung juga gitu kan masih. Nggak, tapi dari kecil pun Bu Prita udah tahu pokoknya pengen makanan gitu ya. Iya, karena Nggak banyak loh Bu yang begitu Bu. gemuk soalnya Pak. Memang doyan makan. Oh Pak. gitu, Nah, oke. Gitu. Tertarik sama yang hubungannya sama makanan gitu. Dan dulu kan yang ada teknologi pangan gizi. Oke. Ya kan, terus saya tanya kan yang paling banyak masak biasanya yang mana? Gizi. Oh gitu. Gizi yang suka banyak pakai dapur maksudnya gitu Iya, kan. iya. Ya udahlah, kita coba ke sana. Akhirnya terima tuh. Dulu kan di IPB gizi. Oh IPB, Ya, S1-nya itu dulu Bu. ilmu gizi masyarakat dan sumber daya keluarga. Oke. Kebetulan sama namanya nih sama di sini. Ah. Nah, gitu. Jadi memang dia belajar ilmu gizi. Kalau dulu saya angkatan terakhir tuh, terus dia belajar ilmu keluarga. Oh. Idaman banget ya. Ilmu keluarga, udah bisa masak, ngurus keluarga. ngurus keluarga di rumah gitu ya. Jadi memang harapannya sih bisa ketemu masakan terus nih. Oke. Ya kan, bisa menunjang keinginan. Ternyata begitu masuk ya ketemu lagi kalkulus, matematika. Semua ada perhitungan ya Bu ya. Bener, ternyata susah juga ya. Ternyata kalau makan harus dihitung juga ya gitu. Oke. Saya pikir begitu juga biasanya yang terjadi nggak sih Pak? Iya. Ya kan, orang Iya. bisa makan aja tapi dia nggak tahu manifestasinya ternyata Seperti apa? seumur hidup loh. Iya. Ya kan, bahwa Iya. apa yang dia makan sekarang nentuin hidup di masa depan kan gitu. Iya, jadi kalau saya Bu ngitungnya bayarnya berapa? Nah, Nggak ngitung kalorinya. dipelajari Pak. Itu dipelajari. Iya, iya, iya. Oh gitu ya? Iya. Oh dipelajari juga itu? Dipelajari di kita. Jadi dengan masakan seperti apa untuk isi seperti apa, bayarnya harus berapa gitu ya? Iya, kan itu isu juga yang lagi diangkat Oh. di MBG kan Pak. Iya, iya, Nominal iya, iya. sekian harusnya seperti apa gitu kan. Kalau di kita kan itu masuknya ke food service management. Oh, Bu jangan ngomongin MBG karena ada topik khusus di situ ya. Siap. Nah, S2-nya di mana Bu? IPB Pak, jalur murni Pak. Oh, jadi S1 PB, S2 EPB, S3? IPB. Oh, Cinta semua. banget saya sama IPB. Terus tahun berapa S3-nya lulus Bu? 2025. 2025 langsung ke sini? Dan saya dari kesini tuh dari 2016. Bergabung dengan Esa Unggul dari 2016. Oh, gabungnya waktu itu gabung sebagai apa? Dosen. Langsung jadi dosen. Sekarang jadi Kaprodi. Oh, dan selama itu dari 2016 Ibu masih ngambil pendidikan di IPB gitu? Ya 2016 kan udah selesai magister. Nah habis itu kita mengabdi di sini Pak. Oh. Jadi kemudian baru melanjut ke doktoral gitu. Oh, nah. 2021 itu. Nah, Ibu melihat bahwa kayak kan kalau tadi saya ke dua tamu sebelumnya itu mereka itu dari apa pindah ke apa gitu. Ini Ibu yang pertama nih dari awal sampai akhir tuh di situ gitu ya.
dan akhirnya Ibu memutuskan untuk join dengan Esa Unggul itu alasan utamanya apa, Bu? Kembali ke jalur. Mm-mm. Ya, kembali ke jalurnya. Karena dulu saya sebelum ke Esa Unggul itu saya sempat mengajar tapi beda bidang ilmu. Oh. Jadi di Bogor, karena kan dulu anak-anak rumahan Pak. Oke. Nggak bisa, maksudnya belum bisa kemana-mana ya, belum bisa jauh lah istilahnya gitu. Jadi universitas di Bogor kan dulu gizi IPB aja yang ada. Oh, nggak banyak ternyata, Bu, ya? Nggak banyak. Ilmu gizi itu ya? Jadi dulu saya masuk Pakuan. Oke. Itu jurusannya bukan gizi. Oke. Gitu. Jadi masuk ke ilmu komputer. Hah? Ilmu komputer? Kok jauh, Bu? Jauh. Dulu ngajarnya paling matematika, Oke. basis data, begitu kan. Oke. Nah, akhirnya saya berpikir kembalilah ke jalur. Oke. Tuh. Tapi kan pilihannya hanya IPB. Iya. Ya kan pada saat itu kalau kita mau ngambil swasta di Jakarta satu-satunya yang besar ya Esa Unggul. Tapi harus berkorban untuk pindah ke tempat yang jauh kan. Oke. Nah, untuk PTS, Bu, yang punya ilmu gizi itu banyak nggak sih, Bu? Di Kalau Jakarta ya? sekarang banyak. Ini aja kemarin spillnya 16 prodi ya. 16 prodi baru untuk gizi itu baru akan dibuka pengajuan karena memang seksi banget, Pak. Dari Gitu. kampus lain gitu? Iya, baru ada prodi 10 sampai 16 prodi yang akan buka ilmu gizi Oh, di universitas lain. oke. Itu karena memang ya kita nggak memungkiri ya Pak ya, isu gizi lagi hot-hotnya sekarang. Gitu. Dan Bedanya apa, Bu, dengan yang lain, Esa Unggul? jujur nih ya, jujur apa? Jujur dong, Bu. Jangan ngebohong. Masa depan ngebohong? Kalau jujur nih Pak, ini nggak PR saya ya Pak ya. Kalau jujurnya, yang pertama kita keunggulan Pak, gizi olahraga. Oh, oke. Keunggulannya nggak ada dimiliki oleh universitas lain. Hanya Esa Unggul yang punya. Kalau skillnya, kalau di gizi itu kan kita punya gizi klinis. Oke. Pasien ya Pak. Izin klinis? Gizi klinis. Oh, gizi klinis, ya. Jadi yang gizi di rumah sakit Oke. yang menangani pasien. Jadi kalau saya lagi di rumah sakit nih, lagi di apa namanya infus gitu segala macam, ada makanan datang tuh. Ya itu ahli gizi. Oh. Itu Bapak Baru tanya tahu. nih, alergi apa? Baru misalnya tahu kan. itu. Nah, Oh. Apa Bapak Kepake ada- banget dong, Bu, ya? Itulah Pak, saya bilang sebetulnya seksi sekali jurusan ini tuh. Dan udah gizinya bagus, rasanya enak gitu kan? Itu yang penting begitu pasien lihat dia dalam kondisi nggak mau makan, appetizing kan Pak. Kalau Iya. penampilannya bagus dia pasti mau Iya. makan. Nah, tujuannya sih itu sebenarnya. Oh, ini juga ada ilmu presentasinya? Oh, iya. Gitu. Jadi kalau kita ngambil gizi Pak, kita selain ngitung, masak, menampilkan bagaimana makanan ini bisa mengubah selera gitu. Kalau pengen ikut ilmu gizi tuh harus background apa nggak sih? SMK. Enggak sih. Enggak kan? Aja masuk Pak. Menarik nih, saya juga pengen jadi. Terus bedanya apa lagi, Bu? Kita punya tadi yang saya sambung ya Pak. Jadi kita punya gizi klinis yang akan diajarkan itu adalah gizi klinis jadi menghitung kebutuhan pasien. Oke. Yang kedua gizi komunitas. Gizi komunitas, Ya, apa dari itu, Bu? daur hidup itu Pak, gizi anak, gizi balita, Oh. remaja, dewasa, lansia. Makanya satu lagi gizi olahraga. Yang lagi hot-hotnya nih sekarang. Karena Bapak lihat di semua sudut sekarang ada gym. Iya, betul. Itu sebetulnya kansnya kalau kita bikin gizi olahraga dan yang nggak punya universitas lain, ya itu harusnya kita bisa masuk Pak. Kalau dulu banyak ada orang yang bilang Pak, selama masih ada orang gemuk atau kurus di sekitar kita nih, orang gizi nggak akan kehilangan pekerjaan. Iya, itu. Berarti jangan khawatir. Iya. nganggur. Iya, enggak, betul. Terus. Gitu sih. Jadi apalagi sekarang pusat kebugaran banyak banget. Iya. Mudah-mudahan sih ya itu kan sebetulnya ya nanti lulusan kita bisa investment ke situ sebetulnya kan. Nah, di Esa Unggul dengan adanya Powered by Arizona State Uni itu malah menambah lagi nggak? Atau dari sisi enhancement-nya itu seberapa banyak kurikulum-kurikulum yang akhirnya dikolaborasikan gitu, Bu? Banget ya, apalagi kalau kita bicara tentang globalisasi. Mm-mm. Nah ini isunya itu Pak, kalau orang gizi kan berpikirnya dia cuman ngurusin makan pasien dan lain-lain. Padahal isu global yang sedang terjadi saat ini Pak, misalnya bencana, Iya. perang, climate change, itu juga ada hubungannya sama gizi Pak. Kalau saya sendiri kan pakarnya food waste. Oh, food waste. Food waste, jadi bagaimana sih makanan sebenarnya nih, kalau misalnya Bapak makan nih, kan bisa ada sisa kalau nggak habis. Betul. Itu sebenarnya menyumbang kerusakan lingkungan paling besar. Oh gitu? Iya. Bukan baju ya, Bu ya? CO2. Oh iya. Iya, metana dia.
gitu. Jadi kita lagi campaign nih supaya jangan sampai orang makan nggak habis gitu kan. Jadi dari sisi food waste-nya itu apakah limbahnya dikelola seperti apa atau bagaimana cara memasaknya jadi semuanya itu kepake gitu loh Bu? Yes, lebih ke preventif benar. Oh. Gitu. Jadi kita lebih ke perencanaan ya, perencanaan dalam pengelolaan jangan sampai begitu sudah dimasak, nah ini nggak habis. Iya. Biasanya kan itu di rumah tangga banyak, Iya. kemudian di retail banyak. Betul. Nah itu tadi yang tadi nggak boleh disebutkan dulu itu kan. Iya. Penyumbang paling besar gitu. Oke. Nah, saya dulu pernah bantuin temen di restoran, Bu. Jadi kalau kita tuh ngitung profit and loss, kita tuh ngelihat food waste-nya itu berapa. Ya. Rata-rata Bu, 2-3%. Dan kita melihat di bawah 5% itu bagus. Itu baru di sektor restoran, Bu. Betul. Restoran banyak banget kan, Bu? Banyak. Artinya kan limbah makanan itu tuh sangat besar sekali gitu kan. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita ikut kelas di SA Unggul tentang ilmu gizi, itu juga ada ilmunya Bu ya, bagaimana restoran itu sebenarnya kan kalau dari sisi bisnismen tidak hanya mengurangi limbah, tapi memperbesar keuntungan kan gitu ya Bu ya. Jadi lebih bisa efektif kita pelajari itu kok Pak di food service management. Oh, namanya food service management ya. Jadi ada gizi klinis, gizi komunitas, ada food service management. Ini memang skill yang harus dimiliki seorang ahli gizi. Jadi memang nggak cuma bicara makan, tapi kita bisa mengelola cost. Gitu kan, jangan sampai costnya terlalu banyak, jangan sampai ada sisa yang nggak kepake gitu kan. Jadi lebih efisiensi sebenarnya kan. Oke. Itu juga dipelajari sebetulnya. Jadi apakah ada pembelajaran tentang bagaimana menjalankan bisnis Ya, betul. restoran? Nutripreneurship. Sekarang hot issue kan. Apa namanya Bu? Nutripreneurship. Oke, nutripreneurship. Oke. Jadi ahli gizi juga bisa membuka misalnya diet si catering untuk diet. Pak, dia bisa buka praktek sendiri. Apalagi sekarang sudah ditunjang oleh profesi. Kita kan punya profesi dietitian. Sebentar lagi kita akan buka profesi nutrisionis. Wah biasa. Gitu. Jadi sudah ditunjang oleh. Nah, jadi kayak misalnya nih Bu ya, kalau misalnya kita lihat, saya sebut brand aja ya, kayak Juve gitu, itu apakah bagian dari ilmu yang akan dipelajari juga Bu? Ya, itu tantangannya di situ sebetulnya Pak, masuknya ke inovasi pengembangan produk. Oh. Itu salah satu part dalam food service management tadi. Oke. Jadi selain kita bicara bagaimana mengembangkan produk baru, ya selain costingnya. Jadi kalau kita lihat produk-produk mahasiswa tugas akhir tuh, Bapak kadang-kadang harus main Pak. Oh mau dong. Iya kan, karena kita bikin snack bar. Itu di mana sih lantai ini? Lantai 8. Oke. Gitu. Tapi dapur kita ada di 2 cabang, Citra Raya dan Bekasi. Nah menarik nih Bu, snack bar. Ya. Snack bar itu seperti apa sih Bu? Itu Pak, yang seperti Fit bar? Yes, itu buat olahragawan ya. Oke. Karena kan memang kita kan spesifiknya gizi olahraga, jadi memang banyak mengembangkan minuman-minuman energy drink untuk olahragawan, snack bar, gitu kan. Seperti itu Pak. Tapi banyak produk lain yang nggak cuma untuk olahraga sebetulnya. Iya. Ini menarik olahraga karena lagi happening lah Bu ya. Nah sekarang kan gini Bu ya, saya tuh pribadi lah ya, pengen nambah protein. Pengen nambah protein, ngurangin karbo. Minum jus dada ayam Bu. Terus saya nggak heran, ada jus putih telur Pak. Iya. Nah harga itu mahal-mahal Bu. Jadi selain itu kadang rasanya enak, kadang rasanya enggak. Presentasinya juga kadang bagus, kadang enggak. Nah, punya itu apa namanya Pak? Tipsnya. Kalau misalkan di gym itu kan ada jus putih telur. Betul. Jadi kalau hanya dimakan jus putih telur begitu Pak. Iya. Rasanya, tapi kan dia ada ekstrak gula yang harus diminum bersamaan sehingga rasanya menjadi enak tapi tidak menambah kalori yang banyak kan gitu. Nah itu Bu. Itu PR. Keren Bu, keren. Nah ini itu. Dan ini tuh S1, S2 atau S1 aja sekarang untuk ilmu gizi? Nah berita baiknya kita lagi mengembangkan untuk S2. Oh keren. Gitu. Jadi sementara kita sudah punya basic S1 gizi, profesi dietitiannya untuk yang pasien ya, yang klinis itu sudah ada. Dan next ini lagi nutrisionis, tapi dalam jangka waktu dekat ini S2 gizi mungkin akan dibuka nih. Makanya sudah masuk nih. Iya. Nah, kalau tadi kan Fakultas Ekonomi Bisnis tuh beda S1, S2 tuh ada apa namanya? Ada akhirnya itu pengerjaan skripsi, sintesa dan segala macam gitu ya. S2-nya itu evaluasi, monitoring tentang segala macam apa yang sudah dikerjakan. Bedanya apa Bu? S1, S2-nya di sini? Oke, kalau kita lihat sih ininya lebih advance-nya itu kalau kita punya pakar teknologi pangan, pengembangan produknya itu banyak yang sudah doktor. Oh. Jadi dia lebih mendalam, lebih ke solusi ya.
Iya. Sebenarnya harusnya kan kita tidak menguasai teori aja, tapi solusi untuk masalah gizi di masyarakat tuh apa sih? Oke. Gitu kan. Apalagi kalau misalkan bicara olahragawan, berarti solusinya untuk orang yang lagi diet misalnya. Iya. Makanan Performance. olahragawan misalnya. Nah, itu Pak fokusnya ke situ. Jadi Oke. kalau kita keunggulannya, kebetulan yang profesi dan S1 gizi sinergis nih, keunggulannya olahraga. Oh gitu. Nah, sama. Berarti nanti rencananya yang S2 ini juga lebih ke inovasi, pengembangan produk yang memang olahraga dan tidak hanya berhenti dikembangkan, Oke. tapi dibuktikan apakah memang betul efeknya baik gitu ya. Iya. Jadi memang solusinya sudah nyata gitu. Nah, lulusannya Bu, lulusannya SA Unggul yang dari ilmu gizi, itu kebanyakan mereka itu dituntut untuk menjadi apa? Maksudnya sebenarnya apakah nanti kerja di mana? Atau mereka juga dituntut, bukan dituntut lah ya, dibentuk karakteristik jiwa, mindset itu untuk membuat usaha sendiri. Itu seperti apa, Bu? Nah itu tadi ya, nutripreneurship itu tadi. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau bicara lapangan kerja mah banyak Pak. Banyak ya? Banyak sekali. Rumah sakit baru banyak. Ya. Ya, rumah sakit pasti ini yang terkait sama klinis, komunitas, puskesmas dan sebagainya. Apalagi yang nutrisionis kita udah punya Jafung sendiri. Iya. Ya, jadi memang untuk Apa sendiri, Bu? Maaf. Jafung. Jafung. Jadi orang yang mau PNS itu dia sudah punya Jafungnya untuk nutrisionis. Oh. Makanya itu kita mau buka jalur setelah S1 nih mau kemana kan ya? Kalau ada yang tertarik di klinis bisa ngambil dietitian. Kalau ada yang tertarik di komunitas ngambilnya nutrisionis. Mau jadi akademisi, peneliti dan lain-lain, S2-nya kan ada. Oke. Gitu. Jadi memang jalurnya banyak. Bisa QC, R&D itu juga banyak Pak. Iya, iya, iya. Yang kerja di pabrik gitu. Nah, dan achievement ya buat kami sih kayak kemarin tuh lulusannya H-min bahkan dia belum lulus sudah Direkrut. direkrut. Iya. Nah, Indonesia, Bu. Melihat Indonesia saat ini, kebutuhan akan ahli gizi itu sangat penting kan, Bu? Banyak. Selama masih ada, tadi Ibu bilang yang, apa namanya? Iya, agak gemuk gitu ya. Istilah butuh gizi gitu kan. Nah, tapi kita ke hot topic nih, Bu. Nah, waktu itu kan sering dibicarakan, udah MBG ini, Bu ya, udah budgetnya besar, tapi kok ahli gizinya yang terlibat sedikit gitu loh. Nah, pandangan Bu Prita sendiri bagaimana dengan hal ini? Oke, menarik nih. Hot-hotnya ini. MBG itu sebetulnya bagus Pak. Kalau kita sih sering ngomong ke mahasiswa, MBG itu sebenarnya nggak salah. Bagus justru. Karena memang kan kalau isunya dulu kan stunting ya. Iya. Nah, bagaimana sih caranya supaya gini, kalau kita bicara stunting kan berarti ada sosek, ada masalah ke arah situ yang terus ada masalah kecukupan zat gizi yang harus dipenuhi. Iya. Kalau kita bantu dengan MBG, sebetulnya juga bisa mengatasi masalah itu. Tapi kan sekarang permasalahan yang banyak di koran-koran itu kan sebetulnya terjadi kenapa sih? Lagi-lagi perencanaan kan Pak? Iya. Nah perencanaannya mungkin dari segi pengelolaan tadi ya. Karena itu kan kalau kita lihat itu kan dari inputnya bagaimana, Betul. prosesnya sampai jadi makanan, sampai Betul. makanan itu sampai ke penerima manfaat. Betul. Nah itu berarti perencanaan. Tapi monitoringnya ada nggak monitoringnya? Gitu sebetulnya dan harusnya sih dilakukan oleh tenaga profesional. Dan ini kan yang sedang pejuang-pejuang gizi ini berjuang ke arah situ Pak, supaya kita bisa ikut di situ ya. Memiliki andil lah. Nah, memiliki andil dan menancapkan kaki di situ gitu. Iya, iya. Dan sekarang udah banyak juga kan yang mencari, makanya kita sudah banyak dihubungi nih. Oh gitu. Lulusan-lulusannya untuk membantu SPPG. Iya. Makanya tadi saya bilang bahwa sebelum dia di wisuda sudah ada rekrutmen. Oh ini salah satunya. Jadi luar biasa. Lulusannya seperti itu, belum di wisuda dia sudah bekerja di SPPG. Nah, ini kan menarik Bu ya. Tadi Ibu bilang perencanaan dan mungkin habis itu pelaksanaan gitu ya. Karena saya juga ingat waktu itu, ya itu balik lagi ke pengalaman pribadi untuk mempersiapkan di restoran makanan untuk hanya berapa puluh orang saja itu. Prosesnya saya lihat tuh ribet sekali gitu ya. Harus detail dan segala macam. Ini kan untuk ribuan anak-anak, Bu. Nah, betul. 3.000, 4.000. 3.000, 4.000. Saya waktu itu pernah lihat fasilitasnya salah satu pada saat banjir, tempat makannya basah, nggak kena matahari, belum kering udah diisi makanan. Ya, betul. Yang akhirnya nanti ada apalah di situ kita nggak ngerti, Bu ya.
Jadi di ahli gizi ini pun itu diajarkan perencanaannya juga, Bu? Perencanaan juga, saya juga kan auditor untuk MBG. Oh gitu. Saya juga itu. Tolong di-highlight ini ya, Ibu auditor MBG loh. Saya juga auditor di situ. Jadi memang harusnya itu kan sebetulnya salah satu bagian monitoring ya. Nah, sebetulnya apa sih yang salah? Kenapa sih bisa terjadi keracunan katakanlah seperti itu? Memang harus ditinjau dari bahan makanannya itu datang ke SPPG. Harusnya kan ada gudang penyimpanan, apakah makanan ini langsung diolah atau disimpan di gudang. Kan kadang ada yang belanjanya nggak harian, ada yang mungkin belanja kering misalnya itu untuk seminggu. Kalau nyimpennya salah, otomatis mutunya turun. Terburuknya rusak. Nah itu yang terjadi kalau misalnya rusak dimasak atau kurangnya pemahaman soal itu, akhirnya jadi keracunan. Itu masih di gudang. Belum ketika nanti persiapan. Pas mau masak, belum lagi pas masak, itu sampai pengukuran suhu dan sebagainya itu seperti itu. Kalau di repot ya? Kami itu juga. Terus Ibu jadi dipilih jadi auditor MBG ini gimana ceritanya, Bu? Ya kalau saya kan memang pakarnya food service management, tadi Foodways salah satu yang dimasuk di situ. Mereka butuh yang sudah bersertifikat HACCP. Mereka ini tuh siapa, Bu? Pemerintah butuh yang sudah bersertifikat HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, bisa menilai identifikasi bahaya ya. Itu di mana gitu. Nih saya bukannya ini Bu ya, tapi Sobat Unggul kita bisa lihat pemerintah juga punya kiat-kiatnya sekarang kan ya, berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih baik gitu loh, khususnya di MBG ini gitu kan. Nah Bu, kedepannya seperti apa Bu untuk ilmu gizi ini, khususnya di Esa Unggul ya, yang yang semakin menancapkan kukunya gitu ya Esa Unggul itu ya di industri ahli gizi ini untuk bisa lebih dikenal. Apakah ada sesuatu yang sebenarnya bagus banget ini tapi belum terartikulasi atau belum terpromosikan keluar gitu loh Bu? Ada apa kan sih Bu? Iya benar, apalagi soal edukasi. Iya. Saya kemarin melihat ada alumni bagus Pak sebenarnya Pak. Dia itu manajer di suplemen ya, saya kalau nggak salah ya, suplemen atau food and beverage gitu ya. Dia pakai kemampuan public speakingnya untuk edukasi, karena kan sekarang era teknologi. Ya kita nggak bisa hanya bicara aja, kadang-kadang butuh bukti. Ya kan, termasuk saya juga Pak membuktikan teorinya. Jadi kalau kita bicara tapi nggak mencontohkan, nggak membuktikan di masyarakat itu kan, ya buat apa teori doang? Iya betul. Gitu kan, ya. Jadi, nah itu alumni kita tuh salah satu ada yang bagus seperti itu. Jadi kalau dia punya kemampuan bicara, dia bisa mengedukasi pakai media sosial misalnya. Ya banyak orang yang nggak tahu kan Pak, mitos kan tuh banyak beredar di masyarakat, nggak boleh katanya makan inilah nanti, katakanlah nggak boleh makan ikan, kalau orang hamil nanti anaknya bau amis dan sebagainya. Karena sesungguhnya mitos-mitos seperti itu banyak. Nah itu yang kadang budaya ya, orang Indonesia ini kan sistem budayanya masih tinggi. Nah saya pikir seperti itu Pak. Jadi bagaimana mensinergiskan teknologi dengan ilmu yang kita punya, harusnya banyak menggunakan tadi ya kan, sarana-sarana media sosial misalnya sebagai edukator. Ya, kemudian kalau dia suka masak tadi, dia bisa mengembangkan produk, kemudian dia kasih tahu apa sih keunggulannya, nutripreneurship. Sampai kalau ke bencana kemana sih Pak? Kita menciptakan pangan untuk bencana, bagaimana yang tahan lama, yang mungkin zat gizinya sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu kan. Banyak sih Pak yang harus bisa luar biasa ya, banyak ya. Kalau diomongin ini nggak bisa-habis ya. Tapi saya pengen sih Bu, kita tuh punya produk sendiri Bu untuk gizi, dan mungkin nanti juga kan kita bisa cari juga masalah produksinya di mana gitu kan. Ibu pasti lebih tahu lah gitu kan. Tapi saya sih pengen punya cita-cita bahwa Esa Unggul ini punya suplemen, feed bar, produk sendiri. Kita akan bantu dari brandnya, jadi dari lintas departemen gitu kan. Menurut saya itu sangat menarik. Nah, harapan Ibu nih, tadi kan kita udah ngomongin nutripreneurship gitu ya, kita ngomongin budaya, kita ngomongin bagaimana teknologi membawa semuanya jadi lebih mudah gitu. Harapan Ibu terhadap lulusannya Esa Unggul, tidak hanya di ilmu gizi tapi secara keseluruhan gitu ya, yang akan memberikan dampak khusus terhadap Indonesia, apakah itu keluarga, apakah itu masyarakat, kira-kira apa Bu? Itu dia Pak, kalau bicara itu kita nggak bisa cuma teori aja dari saya bilang, solusi. Jadi memang kita bukan menuntut ya, artinya mahasiswa tingkat akhir ini kita minta sebetulnya untuk
memberikan solusi. Solusi apa sesuai dengan peminatannya mereka. Iya. Harapannya apa? Harapannya tentu aja kita bisa ikut andil untuk mengatasi masalah gizi, melalui klinis tadi kah, komunitas tadi kah ya, atau tadi food service management dan pengelolaan makannya, penurunan apa tuh efek dari climate change tadi misalnya kayak gitu kan. Harapannya seperti itu. Jadi mahasiswanya butuh apa sih Pak? Kreativitas ya. Pasti inovasi. Ya pasti kan seperti itu kan ya. Jadi memang apalagi kan sekarang teknologi udah banyak ya Pak, nggak cuma kita bisa pakai teknologi aja ya. Kalau inovasi tuh kita harus suka dulu kan ya. Betul. Mencermati apa yang ada di masyarakat sehingga dia bisa ikut andil kan. Betul. Menarik. Bu Prita, saya harap ini bukan obrolan kita yang terakhir. Saya berharap ada episode berikutnya dengan spesifik topik yang lagi hangat, khususnya ilmu gizi ini gitu ya. Karena saya merasa bahwa seperti tadi Bu Prita bilang, semua orang tuh makan, semua orang itu perlu adanya pengetahuan tentang prosesnya seperti apa, pas dimakannya seperti apa gitu kan. Jadi menarik nih Bu gitu loh. Jadi untuk hari ini kita akhiri dulu Bu Prita. Terima kasih banyak waktunya. Jadi jangan apa namanya, jangan bosan kalau kita panggil lagi. Mudah-mudahan Bu, untuk berikutnya nanti ada lulusan kita bisa ajak, kita ajak ngobrol. Karena lulusan kita banyak. Betul. Sudah, dan yang sukses-sukses juga banyak gitu, maksud saya berbagi cerita ya. Iya. Dan kalau misalnya mereka juga diajak, nanti ada yang berkecimpung juga di MBG lebih bagus. Karena apa? Karena kita juga harus memberikan narasi-narasi positif lah, bahwa pemerintah juga sebenarnya berusaha kok, nggak diem aja gitu ya. Sebagai penyeimbang lah gitu loh. Gitu ya Bu ya. Sobat Unggul, sangat menarik diskusinya, mulai dari cara penyajian makanan, gizi, nutrisi, sampai nutripreneur food. Buat kami, buat kita semua, ini merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk didiskusikan lebih jauh. Tadi juga Bu Prita bilang tidak hanya teori, tapi praktek. Bagaimana memberikan solusi yang inovatif dan kreatif sehingga dampak itu bisa dirasakan oleh banyak orang gitu ya. Dan tadi juga disampaikan bagaimana Esa Unggul ini menjadi salah satu universitas yang mampu menancapkan kukunya di gizi ini gitu loh. Tidak hanya tentang teori tapi juga tentang praktek. Nanti kita akan ada lomba memasak, kita akan ada tentang penelitian bagaimana para olahragawati itu bisa jadi lebih baik dengan ilmu gizi yang bisa didapat dari Esa Unggul. Ya. Kita punya BNSP olahraga. Apa itu Bu? Sertifikasi untuk asuhan olahraga cuma punya satu, hanya di SMA. Oh gitu? Ya. Saya lupa, sebenarnya ada topik sertifikasi. Dan untuk diingatkan gitu kan, dan satu-satunya di Indonesia itu hanya di Esa Unggul itu ya. Wah, itu salah satu informasi lagi yang menurut saya penting. Oke, akhir kata, semoga pembincangan ini jadi memberikan manfaat terhadap calon mahasiswa, orang tua, dan semua yang ingin memiliki karir di ilmu gizi sehingga memberikan dampak langsung terhadap Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Prita, terima kasih banyak loh. Terima kasih, Bapak. Luar biasa.